Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ramadhani, NIM 2520099, kelas PTIK 4C, mata kuliah Advanced Database. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UTS saya tentang database. Konsep sistem basis data. Definisi basis data adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Database itu berkaitan dengan media penyimpanan. Hierarki data. Hierarki data ada 6. Yang pertama database, yang kedua file, yang ketiga record, yang keempat file atau atribut, yang kelima byte atau karakter, dan yang keenam bit. Istilah-istilah dalam database. Yang pertama file. File bisa berupa orang, tempat, kejadian, atau konsep. Informasinya yang direkam. Pada bidang kesehatan, entiti adalah pasien, dokter, kamar. Dalam hierarki database, entitas disebut juga dengan record adalah kumpulan isi atau elemen atribut yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Contohnya kumpulan atribut name, nama, dan alamat yang berisikan file. Setiap entiti mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entiti. Seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya name, nama mahasiswa, dan alamat. Data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di tiap data elemen. Isi atribut disebut nilai data. Jadi, basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan database manajemen sistem yang memungkinkan beberapa pemakai untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut dalam sistem basis data. Adapun komponen sistem basis data ada 6. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Yang ketiga, basis data atau database. Yang keempat, database management system atau DBMS. Yang kelima, pemakai atau user. Dan yang keenam, aplikasi lain. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Yang kedua, sistem operasi atau operating system merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti MS-DOS, MS Windows, dan Windows NT, Unix. Database Management System atau DBMS, yaitu pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kelima, pemakai atau user, yaitu bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Dan yang keenam yaitu aplikasi lain. Tujuan dan manfaat basis data. Tujuan utama dalam pengolahan data dalam sebuah basis data adalah agar kita dapat memperoleh data yang kita cari dengan mudah dan cepat. Pemanfaatan basis data dilakukan dengan tujuan yaitu 1. Kecepatan dan kemudahan atau speed.
Pemanfaatan database memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan, manipulasi, dan menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah daripada kita menyimpan data secara manual. 2. Efisien ruang penyimpanan atau space. Dengan database, penggunaan ruang penyimpanan data dapat dilakukan karena kita dapat melakukan penekanan jumlah pengulangan data dengan menerapkan sejumlah pengkodean. 3. Keakuratan atau akurasi. Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data dengan penerapan aturan atau batasan tipe data dapat diterapkan dalam database yang berguna untuk menentukan ketidakakuratan pemasukan atau penyimpanan. Yang keempat, keamanan atau security, yaitu dalam sejumlah aplikasi sistem, pengolah database tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan database, tetapi untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan juga dapat diterapkan. Dengan begitu, kita dapat menentukan siapa yang boleh menggunakan database dan menentukan jenis operasi-operasi apa saja yang dilakukan database. 5. Terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. 6. Data dapat dipakai secara bersama atau shared. Data dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa program aplikasi secara byte maupun online pada saat bersamaan. 7. Data diterapkan standarisasi atau standardization. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, maka DBA dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan pemakaian, pengiriman, maupun pertukaran data. Materi yang kedua yaitu DBMS. DBMS atau Database Management System merupakan software yang menangani semua akses ke basis data. Secara konsep, apa yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, user melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang diperlukannya menggunakan bahasa manipulasi data yaitu SQL. Yang kedua, DBMS menerima request dari user dan menganalisa request tersebut. Yang ketiga, DBMS memeriksa skema eksternal user, pemetaan eksternal atau konseptual, skema konseptual, dan struktur penyimpanan. 4. DBMS mengeksekusi operasi-operasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Pemodelan basis data. Pemodelan basis data yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah Entity Relationship Diagram atau IRD. 2. Normalisasi. Materi yang ketiga yaitu model IRD. Pengertian IRD, Entity Relationship, adalah salah satu metode pemodelan basis data yang menggambarkan hubungan atau relasi antar entiti dalam bentuk suatu diagram yang bersifat top-down. Notasi simbolik dalam IRD, yang pertama yaitu atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Yang kedua, relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dalam bentuk garis. Atribut kunci dan atribut deskriptif. Dalam sebuah himpunan entitas harus dapat membedakan mana atribut yang berfungsi sebagai kunci dan yang bukan kunci. Atribut NPM merupakan kunci dari himpunan entitas mahasiswa, karena NPM merupakan pengidentifikasi yang paling unik untuk semua entitas dalam penghimpunan entitas tersebut, sedangkan atribut berupa nama, gender, tempat tanggal lahir merupakan atribut deskriptif. Contoh IRD yaitu dalam
dalam e-kampus, misalnya yang berisikan KRS, NIM, semester, mengatribut, terus mahasiswa berupa NIM dan nama. Setelah itu materi selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi merupakan proses untuk mengubah suatu relasi yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah tersebut. Masalah yang dimaksud sering disebut dengan istilah anomali. Anomali itu sendiri merupakan proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang ketika data dihapus. Tujuan dari normalisasi tersebut yang pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data, yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas, yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Materi selanjutnya yaitu SQL. SQL Street Query Language yaitu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses dan mengubah dan memanipulasi data yang berbasis rasional. SQL merupakan bahan pembicaraan yang sangat penting bagi kamu dalam dunia IT. Hampir semua database atau server mendukung bahasa SQL. Namun, sekarang kemampuannya tidak hanya mengakses data, tapi membuat dan memodifikasi baik skema maupun data. Versi pertama SQL bernama SEQL, Structured English Query Language, yang dikembangkan oleh IBM dengan pakar Donald, Chamberlain, and Raymond. Setelah itu dipubliskan pertama oleh ANSI. Beberapa pekerjaan yang membutuhkan SQL, yang pertama yaitu data scientist, yaitu seseorang yang bergulat dengan pembuatan database, mengolah data dan menerjemahkannya menjadi suatu yang lebih mudah. Yang kedua, data engineers, yaitu data untuk menemukan tren atau pola dalam sebuah data, kemudian dikembangkan dalam sebuah algoritma untuk membuat data tersebut. Yang ketiga, business analyst, bertugas untuk memandu perusahaan dalam menciptakan proses, produk, layanan, dan software melalui analisa bisnis. 4. Database administrator, yaitu bertugas untuk mengelola software database untuk menyimpan dengan sistem yang matang. Yang kelima, quality assurance tester, yaitu untuk memeriksa kerusakan atau masalah pada produk digital seperti aplikasi, software, game, dan website. Jenis-jenis perintah SQL. 1. Perintah dan fungsi SQL dapat digunakan untuk mendefinisikan maupun memanipulasi database. Yang kedua, secara umum perintah-perintah pada SQL dibagi menjadi dua kelompok, yaitu DDL, Data Definition Language, dan yang kedua DBML, Data Manipulation Language. DDL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dari suatu database. Perintah ini digunakan untuk mendefinisikan suatu database, yaitu seperti membuat, mengubah, menghapus sesuatu database, yang termasuk perintah DDL seperti berikut ini. Yang pertama yaitu create,
berfungsi untuk membentuk basis data, tabel, atau indeks. Yang kedua, alter berfungsi untuk mengubah struktur tabel. Yang ketiga, drop berfungsi untuk menghapus basis data, tabel, atau indeks. Contohnya yaitu Q1 select from pegawai menampilkan seluruh data pegawai. Yang kedua, select nick nama jabatan gaji from pegawai menampilkan data-data jabatan dan gaji dari tabel pegawai. 2. DML merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data. Perintah-perintah ini bertugas untuk melakukan query dan perubahan yang dilakukan dalam suatu tabel, yang termasuk perintah DML seperti A. Select digunakan untuk memilih data dari suatu tabel atau view. B. Insert digunakan untuk menyisipkan baris dari suatu tabel. C. Delete digunakan untuk menghapus baris dari suatu tabel. D. Update digunakan untuk mengubah isi dari kolom fields pada suatu tabel. Sekianlah materi yang saya dapat jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.